Ya, selamat pagi Miss Apriani, dengan saya Enji Keisha, NIM 010111220193. Pada hari ini saya akan menjelaskan mengenai activity 15, yaitu review atau refleksi dari pertemuan 9, 10, 11, 12, 13, dan 14. Pertemuan yang ke-9 yaitu the money market, di mana tujuan pasar uang sendiri yang pertama sebagai dana surplus atau gudang, menyediakan sumber dana berbiaya rendah yang memerlukan pemasukan dana jangka pendek, investasi sementara yang memberikan keuntungan lebih tinggi dibandingkan menyimpan uang tunai atau uang di bank, penasihat investasi yang seringkali menyimpan sejumlah dana di pasar uang sehingga mereka dapat bertindak cepat untuk memanfaatkan peluang investasi yang mungkin mereka identifikasikan. Nah, kenapa kita membutuhkan pasar uang? Di mana pasar uang ini tuh dapat memberikan pinjaman jangka pendek dan dapat menerima deposito jangka pendek juga. Di dalam money market sendiri ada yang berpartisipasi dalam pasar uang, yaitu bank sentral dan lembaga keuangan, di mana bank sentral sendiri atau BI berguna sebagai otoritas moneter yang memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas nilai rupiah dan sistem keuangan. Sedangkan lembaga keuangan sendiri ada bank yang berfungsi sebagai bank umum dan juga bank syariah yang berpartisipasi di pasar uang untuk mengelola identitasnya, mencari dana, dan untuk memenuhi kebutuhan kredit sendiri serta melakukan investasi jangka pendek. Lembaga keuangan non-bank atau LKNB yang berupa dana pensiun, perusahaan asuransi, dan lembaga keuangan lainnya juga berpartisipasi di pasar keuangan untuk mengelola dana nasabah dan mencari keuntungan. Nah, di dalam money market sendiri ada beberapa instrumen pasar uang seperti tagihan perbendaharaan, dana federal, perjanjian pembelian kembali, sertifikat deposito yang dapat dinegosiasikan, kertas komersial, penerimaan banker, dan juga euro dollar. Nah, pada pertemuan ke-10 kita mempelajari mengenai obligasi pasar, di mana pada obligasi pasar sendiri adanya obligasi daerah dan juga adanya obligasi korporasi. Obligasi sendiri ada jenis-jenisnya. Berapa jenisnya itu seperti urat pembendaharaan dan obligasi, sekuritas yang dilindungi inflasi treasury atau TIPS, strip pembendaharaan, obligasi agency, obligasi daerah, dan juga obligasi korporasi. Nah, obligasi daerah sendiri ini dikeluarkan oleh pemerintah lokal di mana atau kabupaten ataupun negara bagian, di mana mereka digunakan untuk membiayai proyek kepentingan umum seperti sekolah, utilitas, ataupun sistem transportasi. Obligasi daerah ini bebas pajak. Nah, sedangkan untuk obligasi perusahaan, mereka memiliki nilai nominal $1.000, meskipun berapa memiliki nilai nominal 5.000 ataupun 10.000. Nah, obligasi perusahaan juga ini bayar bunga pada setiap semester dan dapat dihubungi. Selain itu ada juga obligasi korporasi, di mana karakteristik dari obligasi korporasi ini sendiri merupakan obligasi yang terdaftar, di mana ia mengganti obligasi pembawa. Perusahaan penerbit wajib melaporkan ke nama orang yang menerima pendapatan bunga. Selain itu, mereka juga perjanjian yang membatasi, di mana dapat membatasi dividen, utang baru, rasio, dan lain-lain. Nah, jenis-jenis dari obligasi korporasi sendiri itu ada yang terjamin, di mana obligasi memiliki anggunan seperti obligasi hipotek ataupun gedung, sertifikat kepercayaan peralatan. Obligasi juga ada yang tanpa jaminan berupa surat utang dan obligasi subordinasi. Ada juga yang obligasi sampah, yaitu utang yang peringkatnya di bawah BBB. Nah, pada pertemuan ke-11 kita mempelajari pasar saham, di mana saham sendiri itu ada dua, yaitu saham biasa dan juga saham preferensi. Pada saham biasa, pemegang saham mempunyai hak untuk memilih. Mereka menerima dividen dan pemegang saham berhak atau berharap harga saham akan naik. Sedangkan pada saham preferen, pemegang saham tidak dapat memberikan suara. Pemegang saham preferen juga hanya menerima dividen yang tetap yang tidak pernah berubah. Selain itu, harga saham preferen itu stabil dan pemegang saham preferen memiliki klaim atas aset yang mempunyai prioritas dibandingkan pemegang saham lainnya. Nah, pada sebuah pasar saham ada 4 metode, di mana metode pertama itu berupa penilaian satu periode, yang kedua itu merupakan model penilaian dividen umum, yang ketiga itu berupa model pertumbuhan Gordon, dan yang keempat merupakan model penilaian pendapatan negara.
Nah, pada pertemuan 12 kita mempelajari mengenai bank investasi, pialang keamanan dealer, dan perusahaan modal venture. Di mana pada pertemuan 12 ini ada pekerjaan dari bank investasi sendiri, yaitu menjamin saham dan obligasi awal, membuat kesepakatan dengan manajer, akuisisi dan juga spin-off, perantara dalam pembelian dan penjualan perusahaan, dan broker swasta untuk orang-orang yang sangat kaya. Nah, pada penjaminan saham dan obligasi sendiri ada tujuan, di mana penjaminan saham atau penjaminan emisi ini adalah untuk semua saham dalam penawaran dapat diperjualbelikan. Tapi hal ini juga mungkin tidak dapat terjadi jika adanya berlangganan penuh, di mana semua share diperuntungkan, ataupun unsubscribe, di mana sindikat atau orang penjaminan emisi tidak mampu menghasilkan bunga atas seluruh saham yang tersedia, ataupun ada oversubscribe, di mana minat terhadap saham menjadi lebih banyak daripada yang disediakan. Nah, pada pertemuan ketiga kita mempelajari mengenai pasar Wallace, di mana pasar Wallace itu sendiri memiliki nilai pasar, yaitu transaksi spot, yaitu penukaran deposito bank secara langsung, yaitu 2 hari, dan transaksi forward, di mana penukaran simpanan bank pada suatu tanggal tertentu di masa yang akan datang. Nah, nilai pasar valve ini pun sangatlah penting, di mana pasar valve itu sangat penting untuk mempengaruhi harga relatif barang di dalam dan di luar negeri. Selain itu, mata uang negara Anda dapat menguat relatif terhadap negara lain, di mana harga barang di negara Anda dapat meningkat di negara luar negeri, dan harga barang asing di negara Anda dapat turun. Contohnya dengan membuat bisnis dalam negeri yang dapat menjadi kurang kompetitif. Keuntungan bagi konsumen dalam negeri Anda juga bisa menjadi seperti itu. Nah, selain itu kita juga mempelajari cara forex diperdagangkan, di mana forex sendiri itu diselenggarakan di sebuah pasar over the counter, di mana ada beberapa ratus dealer, yaitu di mana kebanyakannya bank siap untuk membeli dan menjual simpanan dalam mata uang asing, di mana nilai tukar dalam jangka panjang yaitu satu harga. Nah, pada pertemuan terakhir, yaitu pertemuan 14, kita mempelajari industri reksadana, di mana kita mempelajari akan manfaat reksadana, yaitu intermediasi likuiditas, intermediasi denominasi, diversifikasi, keuntungan biaya, dan juga keahlian manajerial. Nah, selain itu kita juga mempelajari 5 kelas utama reksadana, yaitu ada dana saham, dana obligasi, dana hibrida, dana pasar uang, dan juga dana indeks. Selain itu kita juga mempelajari akan struktur reksadana sendiri, yaitu reksadana ada yang dana akhir tertutup, di mana ia ditawarkan oleh perusahaan investasi melalui penawaran umum perdana. Dia memiliki jumlah saham yang tetap dan sahamnya tidak dapat ditebus, di mana satu-satunya cara investor dapat mendapatkan uang dari investasinya dengan menjual sahamnya. Ada juga dana terbuka, di mana sebagai salah satu struktur reksadana, di mana ia ditawarkan melalui perusahaan dana yang menjual saham secara langsung kepada investor. Jumlah sahamnya juga itu tidak menentu atau tidak tetap. Nah, dan dana setuju, adanya sebuah kesetujuan atau dana setuju untuk menebus saham kapan saja, dimana dia memiliki sifat yang sangat liquid. Nah, sekian dari saya, itu saja yang saya pelajari selama berapa lama ini dengan Miss Apriani. Jujur, sebagai reviewnya, kegiatan dan pertemuan-pertemuan ini banyak menambah ilmu saya, terlebih dalam reksadana dan dalam keuangan tersendiri, di mana saya menjadi lebih mengerti akan berbagai hal ini. Sekian, terima kasih.